Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Hari ini kita akan mulai belajar lagi ya di tema 8, subtema 2. Tapi sebelum itu, yuk kita mulai pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Disusul dengan doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin. Nah, di sini Ibu sudah menuliskan beberapa materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang TKU atau tanda kecakapan umum dan TKK, tanda kecakapan khusus. Nanti kita akan bahas secara detail ya. Lalu kita akan membahas juga gerak kuat dan gerak lemah pada tari kreasi, serta mengenal benda berbentuk bangun datar dan sifat-sifat bangun datar persegi. Nah, sekarang coba disiapkan buku penanya ya, sambil nanti Ibu jelaskan, kalian juga sambil buka bukunya. Nah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu tentang lambang TKU atau tanda kecakapan umum. Ada di halaman 123 sampai 124. Nah, berhubungan dengan judul di subtema 2 yaitu Aku Anak Mandiri. Nah, mandiri itu merupakan salah satu sikap yang harus dimiliki sebagai jati diri pramuka atau jati diri anggota pramuka. Mandiri berarti tidak bergantung pada orang lain dan dapat melakukan sesuatu sendiri tanpa selalu meminta bantuan orang lain. Nah, di sini kita juga akan membahas SKU. Sebelum kita bahas TKU, kita bahas dulu SKU ya. Ini ada istilah-istilah yang mirip, tapi mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Kita mulai dari SKU. Syarat kecakapan umum. Di dalam buku SKU ini terdapat beberapa syarat untuk tiap-tiap tingkat golongan pramuka. Jadi pramuka itu ada beberapa golongan. Ada golongan siaga, penggalang, pandega, batara, dan laksana. Tiap-tiap tingkatan memiliki tanda pengenal yang disebut TKU. Nah, itu tadi TKU, tanda kecakapan umum. Jadi TKU ini dapat kita miliki jika kita sudah memenuhi syarat-syarat yang tertulis dalam buku saku SKU gitu. Nah, syarat-syaratnya apa saja? Syarat-syaratnya itu berbeda tergantung tingkatan yang akan kita miliki. Misal, kita sedang berada di siaga pemula. Nah, untuk memenuhi syarat yang ada di siaga pemula, kita harus bisa memenuhi, misal di sini ada syarat-syaratnya. Misalkan dapat melipat selimut sendiri, menyimpan pakaian dengan rapi, membersihkan tempat tidur sendiri, dan lain-lain sebagainya. Jika syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, maka kalian dapat naik tingkat menjadi siaga bantu. Selanjutnya, kalian jika ingin menaikkan tingkat lagi menjadi siaga tata, maka kalian harus memenuhi syarat yang ada di siaga bantu. Syarat-syaratnya itu tercantum dalam buku SKU. Begitu ya. Nah, selain siaga, itu juga ada penggalang, pandega, batara, dan laksana. Di sini Ibu sudah cantumkan contoh buku SKU. Di sini ada SKU untuk golongan siaga, untuk golongan penegak, dan golongan pandega. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai TKK. Kalau tadi tanda kecakapan umum, kalau sekarang tanda kecakapan khusus. Bedanya apa? Perbedaannya, jika TKU atau tanda kecakapan umum itu mencakup semua bidang. Ya, mencakup semua bidang. Maksudnya apa? Mencakup semua kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Seperti misal tadi yang sudah Ibu sebutkan, melipat selimut, kegiatan sehari-hari yang selalu kita
lakukan. Tapi berbeda dengan TKK. Tanda kecakapan khusus itu harus dilakukan oleh orang-orang, bisa didapatkan oleh orang-orang yang memang memiliki kecakapan khusus. Seperti apa? Nah, di sini ada 10 tanda kecakapan khusus wajib untuk pramuka. Nah, ini sama seperti TKU. Jika kita ingin memiliki TKK sebagai misalnya di sini berkemah, maka kita harus memenuhi syarat kecakapan khusus yang ada di buku saku SKK. Sama seperti yang tadi ya. Jika di dalam buku saku SKK ini juga terdapat beberapa syarat untuk tiap-tiap kecakapan khusus yang ada pada anggota pramuka, dan tiap-tiap kecakapan itu memiliki tanda pengenal. Nah, tanda pengenalnya disebut TKK, tanda kecakapan khusus. Kalau tadi SKU, tanda pengenalnya TKU. Kalau sekarang SKK, tanda pengenalnya TKK. Seperti itu. Misal di sini kalian memimpin sebagai pemimpin gerak jalan, maka kalian akan mendapatkan lambang seperti ini. Bet nanti. Kalau misalkan kita memiliki 10, maka akan ditempelkan di selempang ya. Di sini ada PPPK, ini artinya untuk medis, penabung, pengamat, pengatur rumah, penjahit. Nah, ini logonya atau gambarnya sesuai dengan kecakapan yang dimiliki. Juru masak juga ada, juru kebun, gerak jalan, berkemah juga ada. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tugasnya. Nah, tugas yang akan kalian kerjakan yaitu pada halaman 128 dan 129. Di sini kalian hanya tinggal menyebutkan contoh syarat kecakapan yang sesuai dengan lambang di bawah ini. Di sini ada lambang siaga mula dan siaga bantu. Kalian isi contoh syarat kecakapannya sesuai dengan teks di sini ya, yang ada di halaman 129. Lalu nomor 2, di sini perintahnya susunlah gambar-gambar di atas hingga runtut. Setelah itu tuliskan cerita berdasarkan gambar-gambar yang sudah kamu susun tadi, lalu ceritakan hasilnya. Nah, tidak perlu diceritakan ya, kalian hanya perlu menulis di buku saja, tidak perlu diceritakan melalui voice note. Lalu nomor 3, apakah kecakapan pada rangkaian gambar di atas termasuk pada lambang TKU berbentuk satu susun atau dua susun? Maksudnya satu susun itu siaga mula, dua susun itu siaga bantu. Begitu ya untuk mengerjakan tugasnya. Selanjutnya coba dibuka halaman 124 sampai 125. Kita akan mengenal benda-benda yang berhubungan dengan kepramukaan yang berbentuk bangun datar. Pertama, di sini ada bendera Semapur. Permukaannya berbentuk segi 4. Lalu di sini ada bendera Barung. Ini bendera Barung ya. Permukaan depan tenda juga berbentuk segitiga. Lalu roda berbentuk lingkaran. Di sini bisa roda apapun ya. Semua roda itu pasti berbentuk lingkaran. Dan tanda kecakapan umum untuk siaga mula itu berbentuk jajar genjang. Jika kita putar sedikit, ya. Begitu. Jadi sekarang kita sudah mengenal bentuk segi 4, segi 3, lingkaran, dan juga jajar genjang. Sebelumnya juga kalian sudah tahu ya beberapa bangun datar seperti trapesium, lalu ada lagi jajar genjang seperti yang tadi, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita mengetahui beberapa bentuk atau beberapa benda yang berbentuk bangun datar, sekarang kita akan mengidentifikasi sifat-sifat dari salah satu bangun datar yang tadi kita sebutkan, yaitu bangun datar persegi. Coba dibuka bukunya halaman 131. Di sini ada gambar persegi. Nah, gambar persegi ini memiliki sifat-sifatnya nih. Jadi tiap-tiap bangun datar itu memiliki sifat-sifat.
Nah, seperti di sini ada sifat persegi. Pertama, keempat sisinya sama panjang, yaitu AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan AD. Maksudnya apa? Jadi, misal ukuran atau panjang dari A ke B ini 9 cm. Berarti B ke C juga sama 9 cm. Kenapa? Karena di sini ada simbol sama sisi. Jadi artinya ini ukurannya sama ya. Jadi AB itu ukurannya dengan BC sama 9 cm, BC 9 cm, C ke D 9 cm, A ke D juga sama 9 cm. Nah, sama juga dengan sudut. Nah, sudutnya sama besar dan merupakan sudut siku-siku. Sebelumnya kita sudah belajar tentang sudut, jenis-jenis sudut. Ada lancip, tumpul, dan juga siku-siku. Nah, sudut yang ada dalam bangun datar persegi ini adalah sudut siku-siku. Sudutnya juga sama. Sudut di titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, dan D itu sama. Semuanya 90 derajat. Nah, di sini juga ada bendera Semapur, juga ada meja. Nah, ada sifat-sifat yang sama antara bendera Semapur dengan meja. Apa sifat yang samanya? Yang pertama yaitu mereka memiliki 4 sisi yang sama panjang. Lalu ada 4 sudut siku-siku juga. Jadi bendera Semapur dan permukaan meja itu berbentuk persegi karena mereka memiliki sifat-sifat seperti persegi yang sudah kita baca tadi di awal yang ini ya. Nah, untuk tugasnya yang matematika itu akan dikerjakan pada hari Kamis besok. Jadi untuk hari ini tidak ada tugas mengenai matematika. Lanjut di sini kita akan mengidentifikasi gerak kuat dan gerak lemah pada gerak tari kreasi. Sebelumnya pada gerak tari, sekarang pada gerak tari kreasi. Kita sering membahas tentang gerak kuat dan gerak lemah ya pada tari. Nah, gerak kuat pastinya kalian sudah tahu ya, apa itu gerak kuat dan gerak lemah. Nah, Ibu ingatkan lagi, gerak kuat dan gerak lemah dalam tari itu ditentukan oleh tempo musik pengiringnya. Jika musik pengiringnya cepat, maka gerakan tari yang digunakan kebanyakan geraknya yang digunakan itu gerak kuat. Begitupun sebaliknya, jika tempo musiknya lambat, maka yang digunakan pada tari itu gerak lemah. Hal ini juga berlaku pada tari kreasi. Nah, kali ini kita akan menggunakan lagu yang berjudul Si Patokaan. Lagu ini berasal dari daerah Sulawesi Utara. Coba kalian dengarkan lagunya di YouTube ya. Nanti akan Ibu berikan linknya. Dan jawab soal yang akan Ibu buat, yang akan diberikan berupa foto atau berupa file Word. Oke? Cukup sekian materi hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Jika ada pertanyaan, boleh dihubungi Ibu masing-masing ya. Boleh ke Ibu Fitri, Pak Gugun, sesuai dengan wali kelasnya masing-masing melalui WhatsApp. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.